Wa qad ra'ayna an-nadhkura huna syai'an mimma warada fi tahrimil khamr. Niki jadi minta sudah, tidak boleh minta-minta. Wa qad ra'ayna, kami melihat an-nadhkura huna, untuk menuturkan di sini syai'an mimma warada fi tahrimil khamri wa dhammihi, sesuatu yang menjelaskan akan haramnya khamr, khamr haram, wa dhammiha, dan mencerca atau mencacat, mencela kejelekan khamr. Ini kan ngarani mengrepot. Indonesia itu repot. Indonesia itu ada pabrik khamr, itu izinnya memang dari atas sana, bukan dari kota. Terus di sini kadang-kadang sing digroplo untuk menghindari khamr itu pedagang-pedagang kecil, pedagang kecil. Jadi pedagang punya izin betul nih, soalnya dia punya izin. Nah, ngeten iki kula kinten nggih, apa bisa kok. Semuanya bisa, asalkan kita kuat. Wong Islam kuat, wong Islam bersatu. Sinten sih sing undang-undang, ngoten mawon kan. Sing undang-undang ya ini politik kan, kebijakan politik. Tidak apa-apa, nah politik itu penting untuk persoalan. Sekarang kita kawal nggak bisa. Sulit khotib ya paling anak khomer itu, iya itu mah kewajiban kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisan, kita namung lisan tok, wa illam yastati fa biqalbi, nek iso mari karo atine tok. Niki kalau nek saged bilisa, nek biyadihi itu kalau punya kewenangan, punya pressure, punya power niku saged. Tapi di sana negara hukum, dan ada power ora usah main, ora oleh main hakim sendiri, tidak boleh. Harus mengikuti aturan yang yang ada. Nggak boleh main hakim sendiri mari orang, nggak boleh melanggar aturan itu. Nah, supaya kita piye nggih aturan. Lha sing nggih aturan sapa? Ya ngomong sing niku, politisi itu. Nek saged kuat iso. Wong iso, mending dunya ora iso, kabeh ya iso gitu. Asalkan kita kuat, asalkan kita maunya ini kudu wakil ya. Dan sama kayak ini antara orang Islam atau partai Islam yang something itu, yang ingin itu kan partai Islam tapi orang gigih memperjuangkan gitu. Ya wong atau partai ini orang partai Islam senajan wong Islam ya kalah karo partai ini. Kalah karo partai ini dalam hal ini. Oleh karena itu ngeten iki kudu pinter, jadi wong pinter, milih ini kudu pinter. Golek wakil. Jadi wakilnya kudu ngerti juga lah. Kono kudu berusaha. Tapi ini kalau tidak mayoritas nggak bisa. Ini untuk buat undang-undang. Tapi yang jelas itu khamr itu haram. Dan itu khamr itu sejak dulu zaman ini katanya Gus Dur kamu itu diajak di mana itu ada khamr, ini sudah berapa puluh tahun baru dibuka. Nah, piyambake mboten kersa. Jadi anggur itu tahunan, makin lama makin bagus. Jadi dari anggur dari ya minum itu juga yang bertahun-tahun, puluhan tahun, makin lama makin berkualitas. Dan itu adanya tidak hanya sama zaman kita toh, zaman dulu sudah ada, zaman Kanjeng Nabi orang Arab itu terkenal mudminul khamr, terkenal orang yang banyak pencandu minuman keras. Oleh karena itu ketika Rasulullah Gusti Allah melarang minuman keras, mboten iso langsung seperti membalik tangan. Ini tahapannya lama. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, orang-orang kalau tanya kepada Anda, banyak tanya kepada Anda Muhammad, 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan minuman keras. Apa minuman keras dan maisir? Judi zaman dulu pun nonton. Katakan bukan kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jujur,
di situ ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas, ana manfaate. Judi baru golek duit gampang, ana manfaate. Minuman keras itu ana manfaate. Orang katanya makin pede katanya. Makanya orang-orang artis dulu kan banyak kena itu. Kenapa? Karena kalau minum itu bisa jadi pede. Nah, ini jadi pede kan, jadi kendel. Tapi itu tidak boleh. Tapi kata-kata Nabi, wa ismuhuma akbaru min nafihima. Tapi dosanya, bahayanya, madharatnya lebih berat, lebih besar daripada manfaatnya. Maka hindarilah. Mangel kata sama kene dai-dai ting iyan jana, iran barat. Wong kada wong iran barat sudah maksudnya wong kada. Jangan pun oke ini dibuka kira-kira kada wong Islam sini. Wah, dan orang Islam. Misalkan nanti itu bisa demokrasi, kebebasan itu terbuka betul. Banyak orang Islam. Saya sekarang aja suka banyak orang Islam. Nah, di sana itu sing angel yang rubah itu. Rubah luru satu, rubah makan babi, yang kedua rubah untuk menghindari supaya tidak minum minuman keras. Wangel. Tapi tinggal didik. Insyaallah nanti kan. Sama dulu itu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fima ismun kabir wa manafi'u linnas, tapi wa ismuha baru min nafima. Ini pun ya no. Terus kedua itu ada kasus yang sholat niku keliru. Anten sholat niku keliru. Macane surat itu mungkin kuliah. Nanti kuliah la a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma abud wa ana abidum kan repot. Wa ana abidum ma abadum kan repot. Sing wala ana abidum wa ana abidun kan repot karena enggak sadar. Mesti saya tidak menyembah tapi saya menyembah. Nah, ini kan jadi repot. Nah, terus itu dilaporno karo Kanjeng Nabi. Oh, kalau gitu enggak boleh lah minum-minum mendekati salat taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholat. Kamu jangan mendekati sholat ketika Anda mabuk. Betul boleh. Ya, supaya nanti ketika ngadep lalu pengiran ngomong itu kena. Mengharapkan wong Quran bahasa Arab, sholat yo bahasa Arab. La taqrabus sholat. Betul. Nah, wong Arab pinter. Wong mboten sian walaupun jahiliyah itu kan jahiliyah itu sebenarnya perilaku aja. Perilakunya enggak kena norma, enggak ini gitu aja. Wong iki pinter-pinter, Arab pinter-pinter. Wong dagangnya pun rikhlatas syita'i wasoif nomad, kerja sana ngambil itu pinter. Terus sastra yo pinter, nulis kitab syair bahasanya pinter. Cuma banyak perilaku yang tidak bermoral. Ini moralnya itu hancur. Contohnya ini bojo diwaris. Ini kan betul mulai bojo kok diwarisi ini. Betul mulai. Ini kok. Oke, ketika itu nggih dan Arab terus mabuk engko, mari salat. Mari salat lebih mabuk kan pinter. Mari salat nisa mabuk, subuh tangi fresh. Nah, ini dia ya. Nah, ini terus akhirnya dilalah ono kejadian. Ini ada kejadian orang mabuk tukaran kelek kesinggung sedikit terus orangnya itu yang musuhnya itu lawan itu dibunuh, diantem dengan batu sampai meninggal dunia. Loh, terus kan bahaya kalau gitu. Kalau mabuk itu bisa menjadikan hilangnya nyawa manusia. Kalau tadi kan hanya ini aja sholat sing keliru aja, ngomong keliru, ini sampai bisa menghilangkan nyawa. Terus akhirnya ini atau keliru ini innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Lah ketika itu yang luar biasa itu kesadaran masyarakat Islam penduduk Madinah ketika tahu khamr itu diharamkan, semua itu ditumpahkan, dibuang di jalan. Katanya jalan itu sampai berbau khamr. Dalan saya mampu khamr. Berarti kan saking akeh wong sing minum
khamr tadi yang dibuat, dan yang itu saking patuhnya itu yang luar biasa. Jadi kepatuhan sahabat dulu kepada Nabi itu luar biasa. Jadi kalau ada Al-Quran mengatakan ini apa namanya tadi, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fastanibu, langsung patuh luar biasa. Jadi kepatuhan sahabat kepada nas Al-Quran kepada kanjeng Nabi itu luar biasa, sampai dipuji. Al-Quran ini kan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu kan pujiannya Gusti Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nek disebut namanya Allah disebutkan dia merinding. Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana. Kalau di Quran dibacakan tambah yakin akan kebenaran Al-Quran. Ini luar biasa. Nah, ini sahabat dulu. Ini kalau ini ayat ini turunnya, saya kira ini bukan ini turunnya ayat ini yang mau memuji sahabat juga. Ya karena kepatuhan ketika tukaran. Sahabat biasa ada tukaran mungkin antara generasi muda dan generasi tua. Iki tukaran perkara barang rampasan, nek perang dapat rampasan, ghanimah tukaran. Sing tua, sing generasi muda minta yang lebih banyak, generasi tua juga minta yang lebih banyak. Masing-masing punya argumentasi. Sing generasi muda, saya ada di Medan yang di ujung tombak, nek mati aku mati dhisik. Pelete. Nih kalau kerucuk-kerucuk ini dengar. Nah, sing jenderal-jenderale sing tua-tua ngeten. Ya ndak, saya ndak banyak kanjeng Nabi. Karena mereka itu berani maju ke medan laga karena saya support. Yang beri semangat saya, yang mensupport yang dadani saya, tak backingi orang wani dia. Karena aku sing backingi dadi wani. Terus ini kan yasalunaka anil anfal, terus kanjeng Nabi qulil anfalulillahi war rasul. Tanya, anfal itu miliknya kanjeng Nabi, Rasul Allah sing bagi kanjeng Nabi. Terus itu diserahno. Enggak dadi tukaran, subhanallah. Damai. Atut apa bagiane kanjeng biasa. Ini orang dulu macam itu. Jadi ketika mendapat sesuatu itu ini sahabat langsung yakin pengirannya apa ya ayat yang ini langsung sing ribut sak makin ribut dikandani ayat juga percaya karena kadang itu penafsiran ini piye sian karena yang bawa itu kanjeng Nabi dan ya amin orang abang amat sangat dipercaya. Sekarang kayak dalil itu dalil di pendat piyo sebelah pate sopo ditakon dalil kang ngoten dan kang dalil kula Pak tidak semua perilaku dono dalili ono apa kabeh ono dalili takon dalil pundi Pak dalil masa istighosah teng lapangan yo renek lho takon ya Bang ini kan ini kadang-kadang orang-orang itu jadi ya tidak semuanya barang itu harus ada dalilnya secara rinci. Ya ada mungkin ada implisit, ada eksplisit termaktub itu ya. Ya karena zaman Nabi kan kasusnya kanjeng Nabi kan tidak seperti yang ada pada sekarang kan. Jadi yang ada pada Nabi itu boten podo karo sing sekarang. Dulu lebih simpel daripada yang sekarang. Contohnya sing kena masalah zakat lah. Masalah zakat luar biasa. Lu masalah zakat ini zaman kanjeng Nabi iku nek jenenge binatang ya mau unta, sapi, wedhus kacang, wedhus dumbo niku mau. Nek jenenge buah-buahan ya namung anggur karo kurma. Biji-bijian iki ya yang ada syair dan khintah wasair. Itu gandum abang, gandum putih itu dong. Ya kalau sekarang jadi berkembang ini rasa perkara. Kabeh ora katakan nah, itu kan tidak eksplisit tapi implisit karena termasuk umumnya ayat. Wa fi amwalihim ma. Ini termasuk harta, termasuk kekayaan. Ini wajib zakat. Ini kan jadi tidak eksplisit tapi
implisit sudah masuk. Ini ngoten nggih. Pun kembali lagi. Jadi ini khamr. Jadi pertama akhirnya ketika 3 itu tadi dibuang, ini kesadaran sahabat luar biasa, kepatuhan sahabat luar biasa dalam kepatuhan terhadap kanjeng Nabi. Ini wahadal maudi ini. Jadi wahadal maudi minal kitab min ansabil mawadi lidzikri dzalik. Masyaallah. Jadi ini kata Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tempat ini kitab ini adalah yang paling layak lah untuk menuturkan hal itu. Di annahu fi tatimmatil kalam al-wara. Jadi ini termasuk yang paling akhir dari wara, tapi wara anil muharramat anil ma'kulat wal masyrubat wal ghairiyah. Di ini tadi wara itu kan ada wara itu wirai, menjaga dari perkara sing haram wajib kan. Baik itu makanan atau minuman. Yang paling akhir kan ini kemarin ada kati minta-minta tidak boleh, barang kan haram juga, hasilnya kan haram. Kemarin itu riba besel boten oleh ya dia di sini makan riba boten suap tidak boleh. Ini yang terakhir itu ini makmulat wal masyrubat. Ini warok itu menjaga yang pertama tapi ya ini menjaga sing wajib itu menjaga diri kita dari persoalan yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Itu kita wajib wirai. Sing nomor kali itu wirai ini ditingkatkan dari persoalan yang dimakruhkan oleh Allah. Ini makruh juga harus kita lihat. Jadi atau kita kalau hadisnya tuh yang meragukan Anda itu juga harus dilakukan. Meragukan itu ditinggalkan. Kalau makruhan jadi tinggalkan. Bahkan orang santop itu sing mubah pun ditinggalkan. Mubah bisa tinggalkan. Yang tidak ada gunanya, yang tidak dibutuhkan. Subhanallah itu sangat mubah sehingga dibutuhkan orang yang saya itu bukan jupuk sak niki. Jadi makanya kedermanya luar biasa. Jupuk sak kebutuhan. Ini mubah, tapi kalau dia tidak perlu ya diberikan orang. Dia tidak mau. Ini termasuk min husni islamil mar'i tarkuhu